Bayangkan seorang wanita desa sederhana bernama Afrianti. Berasal dari Kebumen. Ia meninggalkan rumah, sawah, dan suaminya, Tarom, demi satu tujuan mulia, mencari nafkah di Singapura. Keputusan itu penuh air mata. Namun ia percaya semua pengorbanan akan berbuah manis. Suasana malam di desa, rumah sederhana. Afrianti menyiapkan bekal sambil menatap wajah suaminya, Tarom. Afrianti pelan sambil menahan tangis. "Mas, aku harus berangkat besok. Aku pengen bantu kamu, Mas," ucapnya biar bisa bangun rumah dan hidup lebih layak. Tarom menunduk, suaranya berat. "Afri, aku nggak pengen kamu jauh. Tapi kalau ini buat masa depan, aku rela. Janji ya, kamu tetap setia nunggu aku?" Afrianti mengangguk, air mata jatuh. "Iya mas, aku janji. Aku pergi demi kita mas. Cinta ini nggak bakal berubah. Aku akan kembali." Dari bandara, ia melangkah dengan hati bergetar. Menahan rindu, berjanji pada suaminya akan tetap setia. Namun siapa sangka, di negeri rantau, godaan datang dari arah yang tak pernah ia duga. Seorang pria Bangladesh, pekerja keras yang selalu ada di sisinya, membuat Afrianti merasakan kembali perhatian yang lama hilang. Janji setia pun perlahan tergoyahkan. Tarom di kampung, setia menanti dengan doa, tak menyadari bahwa jarak dan kesepian sedang mengikis cinta istrinya. Inilah kisah penuh air mata, cinta, dan pengkhianatan. Sebuah drama nyata yang memperlihatkan betapa rapuhnya hati manusia ketika jauh dari orang tercinta. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabatku semua ikhlas untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan. Baiklah, langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Kebumen, hiduplah pasangan suami istri yang sederhana, Afrianti dan Tarom. Mereka bukan orang kaya, hanya rakyat biasa yang menggantungkan hidup dari keringat dan kerja keras. Rumah mereka berdiri di tepi sawah, terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk. Atapnya bocor jika hujan deras, dan lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Meski serba kekurangan, cinta mereka cukup untuk membuat rumah itu terasa hangat. Tarom sehari-hari bekerja serabutan. Pagi hari ia ikut membantu tetangga di sawah. Sore hari ia kadang bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh pasir di sungai. Penghasilannya tidak menentu, seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Sementara itu, Afrianti membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah. Namun hasil dagangannya hanya cukup untuk membeli minyak goreng atau beras sekilo 2 kilo. Malam itu, selepas makan nasi jagung sederhana dengan sambal terasi dan tempe goreng, Afrianti menatap wajah suaminya yang kelelahan. Lampu minyak yang redup membuat suasana semakin muram. Hatinya penuh rasa iba. Ia tahu suaminya sudah berusaha keras, tapi kehidupan mereka seakan tak pernah berubah. Afrianti pelan menunduk. "Mas, aku sering kepikiran. Apa kita bisa terus hidup begini? Aku pengen bantu kamu. Aku pengen kerja ke luar negeri, jadi TKW. Banyak tetangga yang bilang kerja di Singapura bisa dapat uang lumayan. Kita bisa bangun rumah, bisa nyekolahin anak-anak kita nanti." Tarom terdiam. Kata-kata istrinya membuat dadanya sesak. Ia sebenarnya takut kehilangan, takut kesepian. Namun ia juga sadar, apa yang dikatakan Afrianti benar. Hidup mereka di desa tak pernah cukup. Hutang di warung makin menumpuk dan masa depan terasa gelap jika hanya mengandalkan tenaganya yang tak seberapa. Tarom berbicara lirih menatap kosong. "Afri, aku nggak pengen kamu jauh. Tapi kalau ini buat masa depan, aku rela. Janji ya, kamu tetap setia nunggu aku." Afrianti mengangguk, air mata jatuh. "Iya mas, aku janji. Aku pergi demi kita mas.
Cinta ini gak bakal berubah. Aku akan kembali. Sejak malam itu, keputusan bulat sudah diambil. Afrianti mulai mengurus segala persyaratan. Ia mengikuti pelatihan TKW di kota, belajar bahasa dasar, belajar mengurus rumah tangga, dan bahkan cara merawat anak kecil. Setiap hari ia berangkat dari desa, pulang malam dengan tubuh letih. Tapi semangatnya tetap berkobar, karena ia membayangkan bisa membantu suaminya. Kabar kepergiannya pun menyebar di kampung. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Seorang tetangga berkata, "Hati-hati Lovi, kerja di luar negeri banyak godaannya, jangan sampai lupa suami." Afrianti hanya tersenyum, berusaha menepi semua bisikan itu. Dalam hatinya, ia yakin bisa menjaga diri dan tetap setia. Malam-malam menjelang keberangkatan, Afrianti dan Tarom sering duduk berdua di teras rumah. Mereka berbincang panjang, tertawa kecil, kadang menangis bersama. Seakan ingin mengabadikan setiap detik kebersamaan sebelum perpisahan panjang. Tarom memeluk istrinya erat. "Aku bakal kangen kamu tiap malam, Afri. Jangan lama-lama di sana ya. Kumpulin uang secukupnya saja, lalu pulang." Afrianti menahan tangis. "Iya mas, aku janji. Aku pasti pulang. Aku pergi karena kamu. Semua ini buat kita." Hari keberangkatan pun tiba. Suasana terminal bus penuh dengan tangis perpisahan. Afrianti membawa satu koper kecil berisi baju dan beberapa foto keluarga. Ia memeluk Tarom erat-erat. Tangisnya pecah, begitu juga Tarom yang berusaha tegar tapi gagal menahan air mata. Tarom bergetar mencoba tersenyum. "Pergilah Afri, aku akan selalu nunggu kamu di sini. Jangan pernah lupa rumah ini, jangan pernah lupa aku." Afrianti terseduh, menatap dalam. "Iya mas, tunggu ya. Aku pasti pulang. Bawa kebahagiaan buat kita." Bis pun perlahan bergerak, meninggalkan terminal. Dari balik jendela, Afrianti melambai dengan air mata bercucuran. Tarom berdiri di tepi jalan. Tubuhnya kaku, matanya tak lepas dari bus yang membawa istrinya menjauh. Di sanalah janji setia itu terucap. Janji yang sederhana, tapi kelak akan diuji oleh kerasnya hidup dan godaan yang tak terduga di negeri rantau. Suatu hari, ketika sedang berbelanja kebutuhan majikan di pasar, Afrianti tanpa sengaja berpapasan dengan seorang pria Bangladesh bernama Samir. Ia seorang pekerja konstruksi, dengan kulit gelap terbakar matahari dan tubuh kekar. Samir ramah, sering menolong orang lain, dan pandai bercanda. Pertemuan itu sekilas biasa saja, tapi menjadi awal dari sesuatu yang besar. Pertemuan kedua terjadi ketika Afrianti kembali ke pasar di akhir pekan. Samir tersenyum sambil menawarkan bantuan mengangkat belanjaan. "Mbak, berat sekali itu. Biar saya bantu angkat ya." Afrianti tersenyum canggung. "Terima kasih, tapi saya bisa sendiri." Namun Samir tetap bersikeras membantu. Dari situ, percakapan kecil pun tercipta. Samir bercerita tentang kehidupannya sebagai buruh migran. Sama seperti Afrianti, ia juga jauh dari keluarga, hidup penuh kesepian, dan hanya bisa bekerja keras demi mengirim uang pulang kampung. Hari-hari berikutnya Samir mulai sering muncul di sekitar pasar yang sama. Kadang ia menyapa, kadang hanya tersenyum dari jauh. Awalnya Afrianti tak menaruh curiga, ia hanya menganggap Samir teman sesama perantau. Namun perhatian kecil itu mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Suatu malam, ketika ia selesai bekerja, Afrianti duduk termenung di kamarnya. Ia membuka ponselnya, menunggu telepon dari Tarom. Namun sinjal buruk membuat percakapan mereka sering terputus. Tarom terdengar sibuk, lelah, bahkan kadang tidak sempat berbicara lama. Afrianti merasa hampa. Di saat-saat seperti itulah bayangan Samir muncul. Senyumnya, perhatiannya, membuat Afrianti merasa dihargai. Hatinya mulai bergetar, meski ia tahu itu salah. Suatu kali di pasar, Samir memberanikan diri berkata,
Kamu perempuan baik. Kamu kerja keras sekali. Kamu pantas dapat kebahagiaan, bukan hanya capek dan sedih. Ucapan sederhana itu menusuk hati Afrianti. Ia menunduk, bingung harus menjawab apa. Dalam dirinya muncul perasaan asing. Rasa nyaman yang tak seharusnya ada. Hari-hari di Singapura terus berjalan. Afrianti semakin lihai bekerja, namun juga semakin sering merasa kesepian. Tarom di kampung tetap setia menanti, namun jarak ribuan kilometer membuat hubungan mereka semakin renggang. Telepon yang dulu hangat kini mulai jarang dilakukan. Afrianti mulai melangkah ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dari sekedar teman bicara, Samir perlahan menjadi tempat curhat, tempat berbagi tawa, bahkan tempat berlabuh ketika hatinya rapuh. Tanpa ia sadari, benih godaan mulai tumbuh di hatinya. Janji setia yang dulu ia ucapkan sebelum berangkat perlahan goyah, seiring hadirnya perhatian dari seorang asing di negeri orang. Dan inilah awal dari badai besar yang akan menghantam rumah tangga Afrianti dan Tarom. Hari-hari Afrianti di Singapura semakin berat. Rutinitas bekerja di rumah majikan memang membuatnya sibuk, tapi kesepian tetap menyerang. Setiap malam setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di kamar kecilnya, menatap layar ponsel. Ia berharap telepon dari Tarom, namun seringkali hanya nada sambung panjang tanpa jawaban. Tarom di kampung sibuk bekerja, kadang terlalu lelah untuk berbicara lama. Afrianti pun hanya bisa memandangi foto suaminya di dinding, lalu menangis pelan. Di sisi lain, Samir, pekerja konstruksi asal Bangladesh, semakin sering muncul dalam kesehariannya. Setiap kali Afrianti ke pasar, Samir selalu ada. Kadang ia membantu mengangkat belanjaan, kadang hanya menyapa singkat. Dari percakapan kecil itulah perlahan tumbuh keakraban. "Mbak, kamu capek sekali ya kerja di rumah orang. Aku tahu, kerja di negeri orang itu susah. Kalau mau cerita, aku siap dengar." Afrianti menunduk, ragu-ragu. "Terima kasih, tapi aku nggak bisa cerita sama orang lain." "Tidak apa-apa, kadang kita butuh teman. Saya juga sama, jauh dari keluarga. Kita sama-sama perantau, sama-sama kesepian." Kata-kata itu menyentuh hati Afrianti. Ia memang butuh teman bicara. Dari percakapan singkat, hubungan mereka berkembang menjadi obrolan panjang. Samir mendengar setiap keluhan Afrianti, sesuatu yang jarang ia dapat dari Tarom belakangan ini. Malam-malam Afrianti yang dulu diisi tangisan, kini mulai berganti dengan senyum. Ia menunggu waktu belanja, berharap bisa bertemu Samir. Ponselnya pun kini tak hanya berisi nomor Tarom, tetapi juga pesan singkat dari Samir. Pesan Samir, "Jangan kerja terlalu keras, jaga kesehatanmu. Kamu perempuan kuat, aku kagum." Afrianti tersenyum membaca pesan itu. Hatinya bergetar. Ia sadar perasaan ini salah, namun sulit ditepis. Hari demi hari, Afrianti semakin sering melibatkan Samir dalam kehidupannya. Samir pun mulai berani mengungkapkan perasaannya. Samir suatu sore di pojok pasar, "Afri, kamu perempuan baik. Kamu kerja keras sekali. Kamu pantas dapat kebahagiaan, bukan hanya capek dan sedih." Ucapan sederhana itu menusuk hati Afrianti. Ia menunduk, bingung harus menjawab apa. Dalam dirinya muncul perasaan asing, rasa nyaman yang tak seharusnya ada. "Samir, jangan bilang begitu. Aku punya suami di kampung. Aku nggak mau hancurkan rumah tanggaku. Aku tahu kamu punya suami, tapi aku lihat kamu selalu sendiri, selalu sedih. Aku cuma mau kamu bahagia. Aku bisa bahagiakan kamu." Kalimat itu menusuk hati Afrianti. Ia merasa bersalah, namun juga tak kuasa menolak perhatian Samir. Sementara itu di kampung, Taro mulai merasa ada yang berubah. Telepon dari istrinya semakin jarang, pesan balasannya singkat-singkat. "Afri, kenapa kamu jarang hubungi aku lagi? Apa kamu sibuk? Atau kamu sakit?" "Enggak, Mas. Aku cuma capek. Kerjaan di sini banyak banget."
Padahal sebenarnya sebagian waktunya kini banyak tersita untuk Samir. Kebohongan kecil itu menjadi benih kehancuran. Hari demi hari, Afrianti makin larut dalam perhatian Samir. Mereka mulai bertemu diam-diam di sudut pasar, lalu berjalan bersama. Samir bercerita tentang mimpinya pulang ke kampung dengan membawa uang banyak. Afrianti bercerita tentang beratnya hidup sebagai istri petani miskin. Dua jiwa kesepian bertemu, lalu saling mengisi. Namun di balik itu semua rasa bersalah menghantui Afrianti. Setiap kali ia menatap foto Tarom, air matanya jatuh. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku janji sama Mas Tarom gak akan berubah. Tapi kenapa hatiku goyah begini? Godaan itu makin kuat ketika Samir menunjukkan sikap perhatian yang tidak pernah ia rasakan dari suaminya belakangan ini. Samir selalu bertanya kabar, selalu mengingatkan makan, bahkan menghibur ketika Afrianti sedang sedih. Bagi Afrianti itu seperti menemukan pelarian dari beban hidup. Di kampung, Tarom semakin resah. Ia mendengar burung-burung dari teman sesama perantau bahwa banyak TKW yang tergoda pria asing di luar negeri. Hatinya berdebar, takut kabar itu juga menimpa istrinya. Ia berusaha tetap percaya, namun firasat buruk mulai menghantui. Hari-hari setelah kebenaran terbongkar menjadi masa paling kelam bagi Afrianti dan Tarom. Telepon mereka bukan lagi berisi canda tawa, melainkan tangisan, tuduhan, dan luka yang tak kunjung sembuh. Cinta yang dulu kokoh perlahan runtuh, digantikan oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Tarom yang setia menunggu di kampung, kini hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Bisikan tetangga semakin keras terdengar. Kasihan Tarom, istrinya di luar negeri malah main hati dengan orang asing. Lelaki itu ditinggal setia, malah dibalas pengkhianatan. Setiap kali mendengar gunjingan itu, dada Tarom sesak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sementara Afrianti, di negeri rantau, semakin terjebak dalam rasa bersalah. Setiap kali ia menatap foto pernikahannya dengan Tarom, hatinya perih. Tapi ketika bersama Samir, ia menemukan rasa tenang yang sulit ia dustai. Konflik batin itu akhirnya pecah ketika Tarom mengambil keputusan besar. Ia menelepon Afrianti dengan suara bergetar namun tegas. Tarom, dengan nada penuh luka. Afri, aku gak kuat lagi. Kalau kamu sudah gak bisa setia sama aku, lebih baik kita akhiri saja. Aku gak mau hidup dalam kepalsuan. Afrianti menangis keras. Mas, jangan gitu. Aku masih sayang sama kamu. Aku hilaf, aku salah. Tolong kasih aku kesempatan. Tarom menahan tangis. Kesempatan apa lagi, Afri? Janji kamu dulu sudah hancur. Aku setia nunggu di kampung, tapi kamu malah pilih lelaki lain. Apa itu yang namanya cinta? Kata-kata Tarom membuat Afrianti terdiam. Air matanya jatuh deras. Dalam hatinya ia tahu, luka yang ia torehkan terlalu dalam. Beberapa bulan berikutnya, percakapan mereka makin jarang. Hati Tarom sudah mulai dingin. Ia lebih banyak diam, memilih menutup diri dari Afrianti. Hingga akhirnya, keputusan pahit itu diambil. Mereka resmi bercerai. Perceraian itu menjadi pukulan berat. Di kampung, Tarom hanya bisa termenung di beranda rumah, memandang kosong ke arah jalanan sepi. Foto pernikahannya dengan Afrianti kini tersimpan dalam laci, tak lagi dipajang. Setiap kali melihatnya, luka lama kembali terbuka. Tarom berbicara sendiri. Afri, aku benar-benar mencintaimu. Tapi mungkin kita memang gak ditakdirkan bersama. Sementara itu di Singapura, Afrianti menandatangani dokumen perceraian dengan tangan gemetar. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Semua perjuangannya untuk merantau dengan niat mulia, kini berakhir dengan tragedi rumah tangga. Samir yang selama ini jadi tempat pelarian, mencoba menghiburnya.
Afri, kamu jangan sedih. Aku ada di sini untukmu. Namun di lubuk hatinya, Afrianti tahu, tidak ada yang bisa menggantikan cinta pertamanya pada Tarom. Walaupun ia masih bersama Samir, hatinya seperti kosong. Ia sadar, keputusannya yang ia ambil telah mengorbankan rumah tangga yang dulu ia bangun dengan susah payah. Di kampung, Tarom perlahan mencoba bangkit. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di sawah, berusaha menata kembali hidupnya. Meski hatinya masih penuh luka, ia tahu hidup harus terus berjalan. Bagi Afrianti, setiap malam ia menangis sendiri menatap langit Singapura yang tak sama dengan langit desanya. Ia menyesali langkah kakinya yang salah, tapi penyesalan itu sudah terlambat. Rumah tangganya telah runtuh, dan nama baiknya tercoreng. Cinta sejati memang butuh pengorbanan, tapi kesetiaan adalah fondasi utama. Afrianti berangkat merantau demi masa depan, namun terjebak dalam godaan yang menghancurkan segalanya. Tarom, suami setia dari Kebumen, akhirnya harus merelakan cintanya kandas. Dari kisah ini, kita belajar bahwa godaan bisa datang kapan saja, namun pilihan ada di tangan kita. Setia atau hancur oleh nafsu. Kisah itu berakhir dengan dua hati yang saling mencintai, tapi tak lagi bisa bersama. Sebuah perceraian pahit yang meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi mereka berdua, tapi juga keluarga dan nama baik di kampung halaman. Kisah Afrianti dan Tarom telah sampai di ujung jalan. Cinta yang dulu begitu indah harus runtuh karena rapuhnya kesetiaan. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa uang, jarak, dan godaan hanyalah ujian. Tapi jika hati tidak kuat, semuanya bisa hancur. Kesetiaan bukan sekedar janji di bibir, melainkan pilihan yang harus dijaga setiap hari. Afrianti mungkin menyesal, Tarom mungkin terluka, tapi kisah mereka bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah mengkhianati cinta yang tulus, karena sekali retak, sulit untuk kembali utuh. Terima kasih sudah menonton kisah penuh drama ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan membuka hati kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan pastikan juga untuk subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah nyata penuh makna untuk kita semua.